Baik, kita kembali di Lampung Bicara masih dengan Dr. Budiono di Unila, dan kita tadi sampai pada pembicaraan ini MK membuat keputusan ini seolah-olah hanya untuk satu orang. Indonesia ini 200 juta ya. Hanya satu orang yang dibuatin undang-undang secara khusus. Jadi ramuannya, bumbunya khusus ya Mas. Nah, saya akan meneruskan ini Mas. Seolah-olah rebutan Gibran itu sudah terjadi sebelumnya. Tarik menarik Gibran walaupun keputusan itu belum ada, itu sudah jauh berlangsung, meskipun Gibran dengan gayanya sendiri, saya nggak ngikutin sidang kan, ini semuanya urusan MK. Gaya-gaya lugas lugunya ini ya seolah-olah ya memang kalau nggak tahu di dalam pikiran mereka ya, tetapi masyarakat kan pasti sangat menduga ini banyak sekali hal-hal yang sudah terencana gitu. Kita tidak menuduh, tapi ini yang akhirnya terbukti semua apa yang dijadikan polemik terjadi. Sebelum nanti kita membicarakan siapa calon wakil gubernur, wakil presidennya, kita lebih menarik tadi Mas, terakhir kita masih bicara soal Gibran. Jadi Gibranisasi ini mulai naik, dan Mas Budi kan tertarik pasti membicarakan Gibran ini. Tadi saran terakhir ada yang akan lebih baik adalah Gibran tidak maju. Seperti apa Mas? Sebenarnya kan masyarakat Indonesia ini yang 200 lebih juta jiwa itu kan bukan orang-orang yang bodoh lah. Artinya sudah bisa membaca gelagat kenapa putusan MK ini dibuat seperti itu. Ya pasti ada kepentingan, apalagi yang menggugatnya itu kalau legal standingnya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu ya harusnya ditolak gitu kan, tapi diterima. Oke lah. Nah, untuk mengakhiri kegaduhan ini dan untuk menjawab tertuduhnya ataupun tuduhan masyarakat luas ini kepada keluarga Pak Jokowi, kalau saya menyarankan sebagai anak bangsa untuk Pak Gibran untuk tidak mencalonkan sebagai wapres, walaupun itu ditawari, karena Gibran masih muda dan masih punya masa depan yang cerah, ya. Artinya perjalanan karir politiknya masih panjang. Masih panjang sekali. Ketika dia nanti memutuskan tidak mencalonkan, masyarakat akan melihat kenegarawan seorang masih muda Pak Jokowi itu bisa terlihat bahwasanya putusan ini tidak ada cawe-cawe beliau lah, ya. Walaupun belakangan ngomong cawe-cawe walaupun sebenarnya banyak orang mengatakan, ya, saya juga kaget tuh istilah sekarang itu ada istilah sen kiri belok kanan. Nah, ini kayak mak-maknya. Kayak mak-mak itu juga saya kaget, siapa yang dituju ini ya? Ya pernah sudah menjadi semacam candaan daripada masyarakat, ya. Karena pemimpin itu kan salah satunya apa kata dan perbuatan. Karena masyarakat tidak bisa salahkan juga ya, masyarakat menuduh bahwasanya tanda kutip ada cawe-cawe Pak Presiden. Ketika juga kan kita lihat di jejak digital Pak Presiden mengatakan anaknya tidak tertarik dengan politik, tetapi kita lihat ternyata Kaisang jadi terus Mas Bobi jadi wali kota, terus juga Pak Gibran menjadi wali kota juga. Dan kemarin juga di salah satu media itu ini juga saya baru sadar bahwasannya kita dulu mengecam Soeharto. Soeharto itu 32 tahun berkuasa di Indonesia. Dia menjadikan seorang Mbak Tutut menterinya di akhir-akhir kekuasaannya, dan dia tidak pernah memberikan jabatan publik kepada anak-anaknya gitu ya. Walaupun kita kecam Soeharto itu seperti itu, tapi dia tahu bagaimana menata menjadi seorang pemimpin, nggak instan. Ya, penduduk Indonesia ini 250 juta, ya, tidak bisa kita serahkan kepada pemimpin yang dalam tanda kutip karbitan, ya. Bagaimana mengurus negara ini. Artinya ya kita contohkanlah. Kalau misalnya dulu saya pernah dengar juga Pak Ketua Awan Usman, itu Al-Fatih yang menaklukkan konstitusi Nobel. Tapi kita lihat sejarah Al-Fatih bagaimana dididik orang tuanya. Dia dibekali ilmu bahasa, ilmu perang, ilmu politik, dijejali. Dan memang dari kecil sudah
diarahkan menjadi Tidak seorang pemimpin. serta-merta, Tidak ya? serta-merta, semua Iya. melalui proses. Iya, betul. Ya, kita juga nggak menyalahkan politik dinasti dalam tanda kutip, selama politik dinasti itu dicapai dengan hal-hal yang sangat suasana prosedur, sesuai dengan tahapan, ya, bukan direkayasa. Iya, iya. Ya, jadi secara alamiah lah, artinya memang punya kemampuan. Kita lihat disodorkan pada pemimpin muda yang ada di negara-negara. Itu kita lihat prosesnya nggak instan mereka. Memang dari ini sudah memang dari Gemblengannya kuliah, kuat, ya? dari sekolah mungkin, dari kuliah sudah jadi aktif di organisasi mahasiswa, pernah menjadi pemimpin di sini, menjadi ketua. Jadi ketika dia menjadi pemimpin waktu masih muda, memang sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinannya. Dan kita tahu kan anak-anak Pak Jokowi kan banyak berlatar belakang pengusaha, tertarik kepada ini. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau Cap itu menempel, ya? Iya, gitu juga ya. Saya masih berharap Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk berpikir kepada masyarakat Indonesia demi negara dan bangsa Indonesia ini. Iya, artinya kita tadi clue-nya adalah untuk mengakhiri kegaduhan, ya. Iya. Ini selain suasana politik, negara ini sedang dilanda kepanasan semua, kekeringan di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Jangan-jangan memang karena ini mencerminkan situasi politik Indonesia lagi panas. Jadi lagi panas, buminya ikut panas. Ikut panas. Bisa disatu-satukan gitu. Ada satu yang kita sekarang bisa garis bawain, Mas Budi. Ini masyarakat ini ternyata cepat sekali membuat reaksi. Iya. Begitu putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan, di media sosial itu sudah banyak sekali ledekan-ledekan segala macam. Artinya ini kan sebuah kondisi bahwa masyarakat Indonesia ini kritis. Kritis, peduli, sebetulnya nggak cuma sentimen, ya. Sentimennya juga nggak ada dasarnya. Gitu. Banyak yang kemudian beredar di WA group, di segala macam itu semua jadi fokus ke sana. Melihat fenomena ini, menurut Mas Budi seperti apa ya masyarakat Indonesia ini menyikapi, dan kemudian kok pimpinan-pimpinan kita ini malah cuek gitu. Zaman dulu orang yang cuma sedikit dipadamkan, sekarang kan sudah sekarang ini kan kena era digital, ada media sosial, dan berita yang hari ini terjadi atau peristiwa terjadi detik ini juga masyarakat bisa tahu. Makanya saya katakan masyarakat ini sekarang nggak bodoh. Masyarakat ini dan masyarakat akan menentukan pilihannya, ya, kemana yang harusnya dia berikan gitu. Dan menurut saya ini suatu hal yang inilah ya. Putusan MK ini janganlah sampai berulang untuk putusan-putusan yang selanjutnya, ya. Jangan sampai tambah rusak negara ini, ya. Nah, yang menarik sebenarnya ini, Mas, saya mendengar ada talk show di YouTube itu mengatakan gini, saya ketua partai mengajukan gugatan untuk kakak saya kepada paman saya. Untuk siapa? Untuk keberlanjutan bapak saya. Itu kan suatu sindiran, sindiran masyarakat. Jadi masyarakat itu menyindir dengan bahasa-bahasa yang tapi mengena. Tapi sebetulnya itu the point. Ya, maksud saya kan Indonesia ini kan masyarakat Indonesia ini kan sensitif dengan sindiran, harusnya sadar gitu, ya. Kecuali kita sudah kata Mas Don tadi, tidak pemimpin kita nggak sadar. Ya itu kata saya juga tertarik, ada orang mengatakan beda dengan pejuang demokrasi dengan petarung demokrasi. Pejuang demokrasi itu benar-benar dia memperjuangkan demokrasinya, yang terutama dia pegang etika. Tapi kalau dia petarung demokrasi adalah dia bertujuan untuk menang kalah. Ketika bicara menang kalah, maka apapun akan dilakukan. Segala cara. Iya. Mas, ini ya mengerikan ya, misalnya kita sebatas bisa melihat, tapi tidak bisa berbuat apapun ketika sudah medsos ini bergerak seperti itu. Dan sekarang ada medsos tandingan juga bergerak. Ini kan jadi masyarakat yang dibingungkan. Kalau pemimpin kita ini nggak mau dengar, nggak mau, kadang-kadang malah
udah HP-nya nggak mau tahu, ditaruh Iya. aja kan gitu kan, saking udah pusing. Iya. Tetapi dalam sikap, dalam hukum tata negara itu kan ada apa ya istilahnya syarat-syarat yang pokok sebagai negarawan seperti itu. Ini contoh sekarang ini membuat apa namanya teori, ada teori ya Mas ya, teori negarawan kan ada. Teori banyak yang meleset, seberapa besar teori kenegarawanan itu meleset di tatanan pemerintahan kita sekarang. Iya, kita Karena mempengaruhi negara kan ini pasti. Iya, karena kita kan banyak melahirkan politisi daripada negarawan. Oke, politisi ya, bukan politisi, negarawan bukan ya. negarawan, ya. Kalau negarawan itu kan sudah selesai dengan urusannya, dia lebih mementingkan bagaimana keberlanjutan bangsa ini. Tidak memikirkan lagi bagaimana keluarganya makan besok, bagaimana keluarganya kelompoknya dapat kedudukan, tapi dia berpikir yang sangat-sangat negarawan, yang sangat-sangat memikirkan bangsa dan negara ini. Luas ya ini. Luas. Nah, tapi kan kita nggak lakukan politisi. Iya, Kita iya. hanya kita nggak pernah melahirkan negarawan lagi, tapi kita melahirkan politisi. Dan politisi itu dia berpikirnya dia boleh bohong, tapi dia nggak boleh salah. Kenapa? Kalau dia salah dia kalah dalam bertarung gitu kan. Beda kalau akademisi kan. Kalau akademisi kan boleh salah tapi nggak boleh bohong. Tapi sekarang akademisi juga kadang-kadang udah jadi politisi juga. Iya, artinya di dalam apa ya, di dalam Karena syarat utama jadi hakim MK itu adalah negarawan. iya, makanya kalau tidak ada negarawan gimana dia bisa Iya, seharusnya ketika presiden-presiden seperti di Amerika, dimanapun itu ya, di Amerika lah contohnya, setelah menjadi presiden dia nggak ada cawe-cawe lagi, apakah lagi di akhir-akhir jabatannya. Bahkan seorang, kalau Hilang tidak aja salah, ya, ada gitu ya. seorang presiden Amerika, dia kalau dicalonkan dia menang lagi, tapi walaupun dalam konstitusi Amerika itu tidak melarang orang untuk menjadi presiden yang terus-menerus, tetapi ketika dia mengatakan ingin dicalonkan lagi, potensi dia bakal menang, dia menolak untuk dicalonkan. Kenapa? Dia pikir ini tataran etis yang harus etika yang harus dibangun. Bahwasanya saya tidak boleh lebih besar dari negara ini, negara Amerika. Maka konstitusi Amerika itu konvensi ketenegaraannya, dia cuma 2 kali menjadi presiden. Ya kalau kita kan rupanya enak menjadi memegang jabatan itu ya. Kalau bisa berkali-kali. Ini malah ada yang usaha untuk sampai 3 kali. Ya sekarang. bahkan mengakal-akali aturan gitu. Bahkan juga aneh juga saya juga banyak juga sih yang orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menurut saya yang berpikiran ini tapi memang nggak cerdas tapi nggak berpikir sehat, akadnya korengan lah gitu masih mendorong-dorong untuk Ngakal-ngakalin memperpanjang. ya. Iya, ya. Udah ke survei lah, kepuasan lah, inilah. Iya. Ya, tapi ya akhirnya kan nggak terjadi. Ada lewat lembaga lain untuk pemilu ditunda. Pokoknya bermacam-macam cara lah, seperti seakan-akan memang by design untuk melakukan penundaan pemilu dan akhirnya 3 periode dan akhirnya yang terakhir ini kan keberlanjutan kepemimpinan itu kan. Iya. Oke Mas Budi, kita jedah lagi nih sejenak. Nanti kita akan bicarakan, kita suarakan juga apa yang dikehendaki masyarakat Lampung terutama dan Indonesia pada umumnya. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, kita jedah sejenak. Kita akan teruskan, masih ada 20 menit di sesi terakhir kita dengan Mas Budiono. Ini kita akan bahas nanti tentang calon-calon wakil presiden yang sudah digadang-gadang, minus atau plus Gibran dan beberapa calon yang lain yang mengejutkan. Kira-kira seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.